pada syarat sahnya puasa. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana fikih puasa atau fikih puasa Ramadan. Silakan bagi yang punya buku dibuka halaman 122. Baik, syarat sahnya puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Wajib menentukan niat puasa Ramadan di malam hari sebelum terbit fajar. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Tentang masalah niat puasa ini, ada dua catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa wajibnya memasang niat pada setiap malam bulan Ramadan, bukan hanya berpuasa satu bulan penuh. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Para ulama kita berbeda pendapat tentang apakah boleh seorang muslimah itu niatnya di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan dia berniat untuk puasa satu bulan sehingga dia tidak perlu berniat setiap malam. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat jumhur ulama, seorang muslimah harus berniat di setiap malam bulan Ramadan. Di hari pertama dia berniat, hari kedua dia berniat, sampai dia terakhir di satu bulan Ramadan itu. Kalaulah kita ingin kehati-hatiannya dan menggabungkan dua pendapat para ulama ini, ketika masuk bulan Ramadan maka meniatkan puasa satu bulan dan setiap malamnya kemudian berniat setiap malam sehingga mendapatkan atau keluar dari perselisihan di kalangan para ulama karena dia melakukan dua-duanya. Taib. Kemudian yang kedua, niat tersebut sudah dapat terwujud dengan bangun pada waktu sahur atau memakan makanan dan minuman pada waktu tersebut. Karena niat adalah menyengaja atau berkehendak untuk melakukan sesuatu. Dan apa yang diniatkan telah terwujud dengan melakukan hal-hal tersebut. Jadi niat itu ada di dalam hati. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Tidak ada lafaz khusus. Ketika seorang itu sudah bangun sahur, maka itu dianggap niat puasa. Begitu. Lalu bagaimana yang tidak berniat puasa? Yang tidak berniat puasa misalnya ketika seorang ini sedang tidak fit, sedang sakit, kemudian dia terbersit dalam hatinya besok tidak niat puasa. Sehingga dia tidak sahur dan akhirnya dia tidak dianggap berpuasa Ramadan. Taib, itu masalah niat ya. Jadi menyengaja untuk melakukan puasa dan itu sebelum terbitnya fajar dan sudah terpenuhi ketika seorang sahur, berarti dia sudah niat puasa Ramadan. Itu syarat yang pertama, yaitu harus niat. Yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Seorang wanita yang mengalami haid dan nifas tidak diperbolehkan melakukan puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah jika seorang wanita itu haid, ia tidak melakukan salat dan tidak melakukan puasa? Qulna bala. Kata para sahabiah, iya wahai Rasulullah. Fadzalika min nuqsani diniha. Itulah di antara bentuk kekurangan agama yang ada pada seorang wanita. Bahkan ketika seorang itu misalnya dia berpuasa dari mulai sahur sampai menjelang maghrib. Dan ketika hampir maghrib itu darah haidnya keluar. Maka puasanya batal. Puasanya batal dan dia harus mengganti di hari yang lainnya. Baik, itu syarat sahnya puasa. Kemudian rukun puasa adalah dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna
wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terang bagi kalian benang yang putih dengan benang yang hitam, maksudnya adalah terbitnya fajar shadiq. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Lalu sempurnakanlah puasa sampai malam. Dan malam di dalam Islam adalah sejak terbenamnya matahari. Sehingga ketika ada perbedaan azan maghrib misalnya, antara satu masjid dengan masjid yang lainnya, maka mana yang kita pegang? Yang kita pegang adalah azan maghrib yang sama atau mendekati waktu atau yang mirip ya dengan waktu terbenamnya matahari. Jadi sebenarnya patokannya bukan azan maghrib, tapi terbenam matahari atau terbitnya fajar shadiq itu. Start dan finishnya dari situ. Sehingga ketika ada yang masjid yang azannya lambat ya atau yang lebih cepat, patokannya itu adalah terbenamnya matahari. Mana yang lebih dekat dengan terbenam matahari, maka itulah yang dijadikan patokan. Karena ketika itu berarti sudah malam dan itu berarti puasanya sudah selesai. Baik, coba kita ulang akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua syarat sahnya puasa. Apa tadi yang pertama? Syarat yang pertama apa? Niat. Niat. Bagaimana? Menahan diri dari hal hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Allah mumtaz, luar biasa. Taib. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada adab-adab puasa. Kalau tadi pada rukun puasa itu ketika terpenuhi rukun itu maka puasanya sah. Nah, sedangkan kita sekarang akan bahas bagaimana penyempurna puasa atau penyempurna pahala puasa. Yang pertama adalah makan sahur dan mengakhirkannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dengan sahur maka seorang ini mendapatkan kekuatan. Dengan sahur maka pencernaan mendapatkan asupan makanan dan banyak lagi keberkahan-keberkahan yang lainnya. Kapan waktu sahur yang utama? Yaitu dengan diakhirkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian beliau bangkit untuk melakukan salat subuh. Qultu, kata Zaid bin Thabit kepada Anas bin Malik, kam kana bainal adhani was sahur. Berapa jarak antara adzan subuh dengan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qadra khamsina ayah. Yaitu sekitar bacaan 50 ayat. 50 ayat ini kalau kita membacanya standar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, sekitar 1 jam dari adzan subuh. Sekitar ya. Jadi 1 jam atau setengah jam dari adzan subuh. Jadi bagi ibu-ibu karena harus menyiapkan makan sahur untuk keluarganya, memanasi menu sahur, maka bisa bangun 1 jam atau 1,5 jam untuk persiapan. Kemudian mulai, kalau subuhnya jam 4, berarti jam 3 bisa mulai sahur. Atau minimal 3:30. Tergantung ketika dirasa mepet, maka bisa 1 jam sebelum adzan subuh. Itu waktu yang utama untuk makan sahur. Jadi makan sahurnya utama, sunnah, mengakhirkannya itu juga sunnah lagi. Taib, ada satu poin catatan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang sedang melakukan sahur lalu terdengar adzan subuh,
sedangkan makanan dan minuman masih berada di tangannya, maka dia boleh menyelesaikan makan dan minumnya. Perhatikan, ini orang sedang makan sahur, kemudian terdengar adzan subuh, bukan akan memulai sahur ketika adzan subuh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida sami'a ahadukumun nida." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar adzan, wal ina'u ala yadihi, dan nampan piring itu ada di tangannya. Artinya dia sedang proses makan sahur, bukan akan memulai makan sahur. Fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Maka janganlah dia menyelesaikan sahurnya janganlah dia berhenti dari makan sahurnya sampai dia selesai makannya. Jadi ketika dia sudah makan sahur, sedang makan sahur, kemudian adzan subuh, maka dia tetap makan sampai selesai hajatnya. Batasannya sampai apa? Batasannya adalah apa yang ada di tangannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal ina'u ala yadihi. Dan nampan itu ada di tangannya. Ada sebuah tip, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, bagi yang qadarullah bangunnya kesiangan, tapi masih belum subuh ya. Jadi kalau boleh saran, buat menu makanan yang bisa dimakan tanpa persiapan lama. Jadi nasi dengan abon misalnya, atau apalah dengan ayam, dengan telur yang sudah digoreng tadi malam. Sehingga begitu bangun, masih ada waktu 10 atau 5 menit, segera ambil air, air pegang di tangan kiri, kemudian makan dengan tangan kanan. Begitu nanti selesai, ketika sudah selesai, maka piringnya diletakkan, kemudian dipindah minum pakai tangan kanan. Karena yang ada di tangannya kan cuma dua ya. Sehingga dia makan dan minum meskipun adzan sedang berkumandang. Dan itu pun harus agak dipercepat ya. Jadi jangan santai-santai sehingga nanti baru selesai sampai jam 7 misalnya. Maka ini nggak boleh ya. Dan ingat, ini hanya berlaku bagi yang sedang makan sahur. Yang tidak boleh adalah ketika ada seorang muslimah, dia bangun pas adzan subuh, maka dia tidak boleh sahur ya. Baik, kemudian yang kedua, di antara adab dalam berpuasa adalah menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan puasa. Seperti misalnya melakukan perbuatan sia-sia, berkata keji, berdusta, ghibah, dan yang semisalnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumu saumi ahadikum, fala yarfuth wala yaskhab, fa inna syabahu ahadun aw qatalahu, falyakul inni mru'un sa'imun." Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor ya. Fala yarfuth. Rafath itu artinya perkataan yang membahas tentang masalah ranjang, masalah suami istri ya. Sehingga hati-hati bagi para muslimah, meskipun dengan suaminya, maka tidak boleh membahas hal-hal yang sifatnya itu menjurus kepada masalah ranjang, masalah jima. Wala yashab, dan janganlah dia bertengkar. Fa in syabahu ahadun aw qatalahu, falyakul inni mru'un shaimun. Kalaulah dia diajak dihina ya, atau bahkan dipukul, maka hendaknya dia mengatakan aku adalah orang yang sedang berpuasa. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, jadi dia dusta dalam ucapannya, dalam dagangnya, dalam transaksinya, tidak sesuai dengan realita. Atau dia melakukan hal-hal yang sia-sia ya, yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Maka falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Atau misalnya dia menghibah, ya, membahas aib orang lain, apalagi di media sosial, maka ini hati-hati. Ini bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah bersikap dermawan. Yang keempat,
membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam selalu mendatangi beliau di setiap tahunnya di bulan Ramadan. Hatta yansaliha, sampai berakhirnya bulan Ramadan. Fayuridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Jadi beliau membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril mendengarkan, memperhatikan dan mengecek bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai dalil bahwa urutan surat dalam Al-Quran sudah pernah diurutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika murajaah hafalan kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Jadi setelah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau ini segera lebih banyak, lebih dermawan lagi dalam kebaikan, melebihi angin yang berhembus dengan lembut. Jadi hendaknya seorang muslimah lebih dermawan, ya, banyak berinfak di bulan Ramadan dan juga banyak membaca Al-Quran. Ya. Minimal usahakan tahun ini bisa selesai 1 kali hataman Al-Quran 30 juz. Kemudian yang kelima adalah menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam. Segera berbuka ketika matahari telah terbenam. Artinya ketika adzan maghrib itu segera iftar, segera berbuka, ya, dengan minum air, dengan makan kurma, maka segera berbuka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Baik, kemudian yang keenam adalah membaca doa ketika berbuka. Ya. Siapa di antara antuna yang hafal doa berbuka? Bisa raise hand. Silakan dipilih moderator yang berhak untuk membacakan doa berbuka puasa untuk kita. Silakan Ibu Yuniarti dari Bandung. Silakan Ibu Yuniarti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dahaba doma'u. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizka tatu birahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, iya. Doanya bagus Bu, cuman doa Allahumma lakasumtu itu sebagian ulama mendhaifkan. Ya, jadi yang tepat tidak seperti ini. Dahaba doma'u. Iya, silakan Bu. Dahaba doma'u. Ya rizki. Oh, betul. Iya, atau mungkin coba yang lain dulu. Silakan moderator ditunjuk siapa lagi yang ingin mencoba. Ibu Maiti dari Ciawi Bogor, silakan. Bu Maiti kayaknya sudah pernah dapat ya hadiah kuis ya. Iya, kita persilakan yang lain kayaknya yang sudah dapat. Ya, silakan Ibu Zakia. Ibu Zakia dari mana ya? Dari Pekanbaru, Om. Pekanbaru. Nah, tafadhali dari Pekanbaru. Silakan doa berbuka yang sahih ya. Tafadhali. Sahaba wa ma'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Mumtaz, Masya Allah. Silakan mengirimkan nomor handphone ke nomor admin ya, Ibu Zakiah dari Pekanbaru. Masya Allah, jazakunallah khairan. Itu doanya khawdifillah, rahimani wa rahimakunallah. Adapun doa yang dibaca pertama tadi itu, sebagian ulama mendhaifkan hadisnya. Yang tepat adalah dhabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insyaallah. Perhatikan lafadz dhahaba dhama'u. Kata dhahaba itu adalah fi'il madhi. Artinya telah hilang rasa hausku. Sehingga yang lebih utama ketika orang itu akan membaca doa ini, dia minimal minum terlebih dahulu.
Jadi dia doa makan, doa misalnya Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Kemudian bismillah dia makan atau minum, kemudian baru dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Karena lebih tepat ya secara bahasa kata dhahaba itu adalah menunjukkan yang sudah lampau. Taib, kemudian yang ketujuh adalah berbuka dengan makan kurma segar dengan rutop kalau ada. Kalau tidak ada dengan kurma kering atau tamar. Kalau tidak ada dengan air putih. Ya, itu urutannya. Afdhaliyah seperti itu. Sebagaimana dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla an yusalliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan rutop sebelum beliau salat maghrib. Jadi begitu azan langsung berbuka sebelum salat maghrib. Jadi tidak ditunda. Karena yang sunnah itu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Begitu azan langsung berbuka. Meskipun tidak harus makan berat ya, tidak harus makan nasi, tapi dibatalkan dulu puasanya. Fa in lam takun rotobatun, kalaulah beliau tidak mendapatkan rutop, kurma yang masih muda yang segar, fa ala tamratin, maka beliau berbuka dengan tamar, dengan kurma yang sudah tua, yang sudah hitam biasanya warnanya. Fa in lam takun hasawatin minal ma. Kalau enggak ada tamar, maka beliau dengan beberapa teguk air. Jadi yang utama adalah dengan rutop, kalau enggak ada dengan kurma, kalau enggak ada dengan air. Jadi bagi yang belum terbiasa dengan kurma, mungkin bisa dicoba minimal 1 ya, karena ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun juga sebagian ulama menyebutkan boleh dengan berbagai makanan manis yang lainnya. Tetapi ketika bisa dengan kurma, maka itu lebih utama berdasarkan nas dalil yang ada. Taib, kemudian yang ke-8 adalah memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatara sa'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri sa'imin syai'an." Barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, maka dia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, jadi inilah 8 adab yang perlu kita perhatikan di dalam berpuasa Ramadan. Coba kita murojaah bersama-sama akhwati fillah. Apa saja 8 adab puasa itu? Yang pertama apa? Makan sahur dan Makan mengakhirkannya. sahur dan mengakhirkannya, Masya Allah. Kemudian yang kedua? Yang kedua, Menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan puasa. bertentangan dengan puasa. Contohnya, perbuatan sia-sia, perkataan keji, Dusta, dusta, dan yang riba dan semisalnya, Masya Allah. Taib, yang ketiga? bersikap Bersikap dermawan. dermawan. Ya, jadi mulai sekarang menabung untuk sedekah infak di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, Membaca dan mempelajari ayat Al-Quran. Minimal berapa kali hataman tahun ini, akhwati fillah? Berapa? Minimal 1 kali hataman ya. Bukan 1 juz ya. 1 kali hataman. Iya minimal. Ya, jadi 1 hari minimal 1 juz minimal. Ya, cuman kalau puasanya 29 berarti harus ada yang 2 juz ya. Apalagi yang tanggal 25 Ramadan sudah mau mudik berarti harus 3 juz di awal-awal ya. Tapi ala kulihal silakan diatur. Tapi yang kelima, akhwati fillah, menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam. Yang keenam, Berdoa ketika berbuka. Ya, setelah minum air tadi. Ya. Taib, yang ketujuh, berbuka dengan makan kurma segar atau rutop, kering atau tamar, atau dengan air. Dengan air, Masya Allah. Jamil. Yang kedelapan, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Tapi sekarang kita masuk pada hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa. Jadi mungkin sebagian orang, terutama yang masih awam, menganggap ini terlarang begitu. Padahal ini tidak masalah di dalam syariat kita ya. Apa itu?
Yang pertama adalah jima pada malam hari sebelum terbit fajar. Jadi sebelum adzan subuh itu boleh suami istri melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian jima dengan istri kalian di malam hari bulan Ramadan. Jadi batasnya sampai terbit fajar. Jadi ketika terbit fajar maka tidak boleh lagi. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan juga adalah dalam keadaan junub pada waktu pagi hari. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana liyusbiha junuban minal jima'in ghairi ikhtilamin thumma yasumuhu." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu fajar. Beliau dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi, bukan karena mimpi basah. Tsumma yasumuhu. Kemudian beliau tetap berpuasa. Maksudnya, jadi jimanya sebelum fajar shadiq, sebelum subuh, tapi mandinya itu setelah fajar shadiq. Maka ini boleh. Jadi mandinya setelah subuh, ya. Itu diperbolehkan. Yang ketiga adalah suami mencium dan mencumbui istri tanpa jima, ya. Sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam kondisi berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaimun, dan beliau mencumbu istrinya dan beliau dalam kondisi berpuasa, walakinnahu amlakakum liirbihi. Dan beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Jadi kadang kondisinya berbeda ya. Misalnya masih pengantin baru ya. Mungkin ini sebaiknya dihindari. Tapi ketika sudah pengantin yang lama, apalagi anak-anak sudah pada dewasa, maka silahkan. Jadi mungkin tiap orang beda-beda. Selama seorang bisa menahan syahwatnya, maka itu diperbolehkan. Tetapi ketika khawatir terjerumus pada hal-hal yang dilarang, maka sebaiknya ditinggalkan. Baik. Kemudian yang keempat adalah mandi dan menuangkan air di kepala untuk mendinginkan badan. Jadi misalnya kondisinya panas, kemudian keramas di siang hari, ini boleh ya. Tidak mengurangi pahala puasa. Sebagaimana dikisahkan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata kepadaku para sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di al-arj. Yasubbu ala ra'sihil ma'a. Beliau menuangkan air di atas kepalanya. Wa huwa shaimun. Dalam kondisi beliau sedang berpuasa, minal atoshi, karena saking hausnya. Au minal hari, atau panas yang sangat menyengat. Jadi boleh misalnya antuna habis lewat di jalan ya, mungkin ngantar anak atau jemput anak dari sekolah atau habis berbelanja di pasar, panas luar biasa, kemudian langsung mandi keramas, boleh. Ya, boleh, ini diperbolehkan. Yang kelima adalah makan dan minum karena lupa. Mungkin karena masih hari-hari pertama, biasanya sarapan pagi, biasanya ada makanan di meja, sisa makanan anak kemudian dimakan, karena lupa maka ini puasanya tetap sah ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba." Siapa yang lupa sedang puasa dia makan dan minum, fal yutimma shaumahu, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sungguhnya dia itu diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi misalnya ketika sedang asik makan, kemudian anaknya nanya, "Loh, Umi puasa nggak hari ini?" Nah, ketika ingat itu langsung dihentikan ya, yang di mulut dikeluarkan, jangan diteruskan ya, karena sudah ingat. Nah, jadi ketika yang lupa maka itu rezeki, tetapi kalau sudah ingat maka segera berhenti. Baik, yang keenam adalah muntah tanpa sengaja. Artinya kalau muntah disengaja bisa batal. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dara'ahul qaw'u falaysa alaihi qada'un. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja tidak ada qada'nya. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi.
Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia mengqadha puasanya. Misalnya sedang mabuk darat ya, naudzubillah min dzalik, misalnya mual sampai muntah karena naik kendaraan, maka ini puasanya tidak batal. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini terutama bagi yang punya usaha catering ya, sangat membantu sekali, yaitu boleh mencicipi makanan, mengunyahkannya untuk anak kecil selama makanan tersebut tidak masuk di tenggorokannya. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang biasanya makan buat masakannya rasanya mumtaz, enak setelah puasa karena hanya perkiraan jadinya salah rasa. Maka jangan seperti ini. Silakan dicicipi boleh, tapi nggak boleh ditelan ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, la ba'sa an yadhuqal khalla awish syai'a awish syar'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa seorang itu berpuasa, dia mencicipi cuka atau apa saja selama itu tidak masuk di ketenggorokannya. Diriwayatkan pula dari Yunus tentang Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, tentang Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, putranya Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan, aku melihat ia mengunyah makanan untuk anak kecil padahal beliau sedang berpuasa. Ia mengunyahkan kemudian mengeluarkannya dari mulutnya dan meletakkan di mulut si anak. Ya, ini juga boleh. Jadi misalnya ibu-ibu ingin mengunyahkan untuk bayinya karena agak keras mungkin makanannya, kemudian dimasukkan ke mulut bayi, maka ini tidak mengapa. Yang penting tidak ada yang masuk ke tenggorokannya. Baik, kemudian yang ke-8 adalah berbekam, donor darah, mimisan, periksa darah, itu semua diperbolehkan selama tidak melemahkan tubuh, tidak khawatir melemahkan tubuh. Ini dalil bolehnya berbekam ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas yang mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam kondisi sedang ihram. Wahtajama wa huwa shaim. Dan beliau pernah ihtijam, pernah berbekam dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Boleh. Ada riwayat dari Anas bin Malik ketika beliau ditanya, akuntum tukrihunal hijamah lis-shaim? Apakah engkau memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa, wahai Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik, la illa min ajli dha'fi. Kecuali kalau dengan bekam itu dia menjadi lemah, menjadi lemes ya, maka ini tidak boleh. Atau mungkin bekamnya menjelang maghrib. Intinya bekam tidak membatalkan puasa. Gitu. Baik, kemudian yang terakhir adalah bersiwak, memakai wangi-wangian bagi laki-laki, menggunakan minyak rambut, celak mata, obat tetes mata, obat tetes hidung, suntikan yang tidak mengenyangkan, bukan infus, maka ini semuanya diperbolehkan. Mengapa? Karena pada asalnya adalah al-bara'atul asliyah. Pada asalnya itu tidak terlarang. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa semua itu terlarang. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin terlewatkan dari wahyu. Jawabannya tidak mungkin. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Dan sesungguhnya Rabbmu tidak lupa. Jadi kalaulah semua itu merusak puasa, maka Allah akan datangkan nas dalil, baik itu dalam Al-Quran maupun melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ada 4 poin catatan akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Silakan ditulis ya, karena tidak ada di buku Antuna semuanya. Baik, yang pertama adalah apabila seorang suami mencium istrinya atau mencumbuinya tanpa jima, lalu keluar madhi, maka tidak ada hukuman baginya. Ya, meskipun pahalanya bisa berkurang karena hal ini. Tetapi tidak perlu mengqadha, artinya puasanya sah begitu. Misalnya dia mencium istrinya atau berjumbu dengan istrinya, tidak sampai keluar mani, tapi keluar madhi. Puasanya sah, tapi dia bisa berkurang gara-gara seperti ini. Tapi puasanya sah, tidak perlu qadha. Yang pertama begitu. Kemudian yang kedua, apabila seorang suami mencium istrinya dan mencumbuinya,
sedangkan dia berpuasa, kemudian salah satu di antara keduanya keluar mani, maka dia telah berbuka dan dia wajib mengqadha puasanya. Jadi batasannya adalah keluar mani atau tidak. Kalau keluar maka batal, kalau hanya mani puasanya sah, tapi pahalanya bisa berkurang. Baik, kemudian yang ketiga, cuci darah atau cuci ginjal dengan mengeluarkan darah dari tubuh lalu dikembalikan dalam keadaan bersih ditambah dengan bahan-bahan yang tertentu ya, maka ini membatalkan puasa. Jadi cuci darah semacam itu membatalkan puasa, termasuk juga infus membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan obat tidak membatalkan puasa. Baik, yang berikutnya adalah apabila terjadi pendarahan di mulut atau gigi, maka tidak boleh ditelan dengan sengaja. Tidak boleh ditelan. Kalau ditelan dengan sengaja maka puasanya batal. Ya, ketika ada pendarahan kemudian ditelan maka batal. Artinya bukan masalah keluar darahnya tapi ditelan atau tidaknya. Yang terakhir diperbolehkan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ketika berpuasa dan merasa aman tidak ada yang masuk ke tenggorokan. Meskipun yang lebih utama ya meninggalkannya ketika di siang hari. Ya, tapi kalau bolehnya boleh, tapi kalau khawatir nanti ada yang masuk ketelan maka ditinggalkan. Tapi itu akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin kita persilahkan kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab ya. Kembalikan waktunya kepada moderator. Baik, sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan Miss Hen. Silakan Ibu Yuniarti dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya ada yang tidak paham, Pak Ustaz. Saya izin bertanya. Kalau Silakan, misalnya kan suami istri itu kadang-kadang berhubungan ya, Pak Ustaz. Nah, karena bulan Ramadan itu dia suka lupa atau disengaja itu puasanya kita harus membayar kafarah apa tidak, Pak Ustaz? Nah, Baik. yang kedua saya izin bertanya lagi. Kalau misalnya kita menjalankan puasa atau saya berjanji kepada Allah. Nah, kebetulan janjinya itu saya nggak menepatinya. Misalnya kita dititipin keluarga itu meninggal. Nah, si keluarga itu pernah berbicara pada kami, titip ya misalnya, contohnya, titip ya orang tua saya apabila saya tidak ada, misalnya. Itu kan termasuk udah nazar ya Pak Ustadz ya. Misalnya saya menjawab iya gitu. Nah, terus dalam beberapa bulan kita nggak melaksanakan janjinya, itu bagaimana Pak Ustadz dengan puasanya atau ibadah kita jazakallahu. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Bandung ya. Bagaimana ketika ada seorang muslimah, yang pertama tadi dia jima dengan suaminya di siang hari bulan Ramadan. Maka ini puasanya batal dan dia terkena kafarah mughaladzah. Kafarah yang berat yaitu dengan memerdekakan hamba sahaya dan sekarang tidak ada. Maka level berikutnya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut dan ketika terputus maka mengulang dari awal. Itu puasa selama 60 hari begitu maksudnya. Kalau dia tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin dan satu makanan itu setengah sok atau satu porsi makanan siap saji. Jadi memberi makan 60 orang fakir miskin, dia berdosa. Artinya dia melanggar sesuatu yang dilarang dalam syariat dan kena hukuman, kena kafarah. Jadi tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika seorang itu mendapatkan amanah ya, kemudian dia mengatakan iya ya. Yang pertama sebaiknya disertakan kalimat insya Allah ya. Jadi iya insya Allah begitu. Atau insya Allah iya begitu. Hingga ketika nanti dia lalai, abai, atau mungkin dia terlupakan, maka dia tidak ada hukuman untuk dia. Jadi ya semampunya begitu. Tapi ketika tidak, ini belum masuk kategori nadar Bu. Jadi bukan nadar, jadi hanya amanah saja. Ya dia ada koreksi lah dalam masalah menjalankan amanah ya.
Seperti itu. Jadi intinya bukan nadar. Kalau nadar itu dia mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib. Misalnya dia mewajibkan setiap pagi baca Al-Quran. Diwajibkan, maka jadi nadar. Tapi kalau dia biasa, sunnah, maka tidak. Ya. Seperti itu Bu, yang dari Bandung. Ya. Mungkin silakan yang lainnya. Kalau ada yang lain, tafadhol. Silakan Ibu Meti Ciawi. Ibu Meti dari Ciawi Bogor. Silakan Bu, dari Bogor ya. Iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini Ustadz mau nanya yang muntah tanpa sengaja. Misalkan kan lagi ada dahak gitu nyangkut di leher. Itu Iya. susah untuk dikeluarkan gitu. Tapi nggak dikeluarkan juga kan nyangkut gitu, ngomong serak gitu susah. Iya. Terus dipaksa dikeluarkan dahaknya. Tapi dahaknya bukan keluar malah muntah. Jadi itu gimana Ustadz? Apa batal puasanya atau tidak? Karena tidak bermaksud buat muntah sebenarnya, pengen mengeluarkan dahak. Itu Pakai tangan yang berarti Bu ya? pertama. Pakai jari begitu? Atau Enggak, hanya... di gitu, gitu-gitu Oh, aja, digitu-gituin. Baik. Tapi malah muntah gitu Ustadz. Baik. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari Bogor ya. Jadi yang dimaksud dengan muntah disengaja itu memang dia sengaja mengeluarkan makanan dari perutnya ya, dari lambung mungkin ya. Jadi misalnya ada seorang ini dia kayak keracunan makanan gitu ya, jadi mual, nggak enak, kemudian dia keluarkan, maka muntah seperti ini membatalkan puasa. Ya mungkin untuk menyelamatkan jiwanya dia harus memuntahkan makanan itu. Iya mungkin boleh dengan alasan itu. Tetapi ketika bahasanya adalah puasa, yang seperti ini membatalkan puasa. Gitu. Adapun yang tadi ditanyakan maka tidak ya. Jadi dia hanya mengeluarkan kemudian ada sedikit sisa makanan di tenggorokan ikut keluar maka tidak mengapa ya. Jadi bukan seperti itu yang dimaksud dengan muntah sengaja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada lagi yang dari Bogor? Pertanyaan yang kedua? Iya Ustadz. Silakan. Iya Ustadz, ini yang soal mencicipi makanan. Iya. Itu juga misalkan mencicipi makanan sedikit, tapi tanpa sengaja kesel gitu Ustadz. Jadi ketelan tanpa sengaja itu. Dimuntahin lagi gitu, tapi susah karena udah sempat masuk ke tenggorokan. Itu batal nggak Ustadz puasanya? Baik, yang pertama kalau seperti ini sebaiknya jangan diulangi lagi Bu ke depannya ya. Meskipun dalam kasus ini karena tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Tetapi ini riskan sekali. Jadi mencicipinya jangan sampai terlalu jauh ya Bu. Misalnya makanan kan cukup dengan diletakkan di lidah yang depan-depan gitu ya. Oh ini asin, ini sudah sedap rasanya. Cukup ya. Jadi jangan sampai penuh satu mulut. Nah, nanti akan masuk ke dalam. Yang jelas kalau tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau sudah seperti ini jangan diteruskan. Karena ternyata sudah masuk ke ranah yang bisa membatalkan puasa kalau terus-terusan. Jadi mungkin sebagai ibu yang koki ya, yang memasak makanan dan ingin disuguhkan nanti sore ketika berbuka, dia boleh nyicipin sedikit. Oh sudah, kemudian diludahkan, selesai gitu. Artinya nggak sampai banyak ya. Kalau sampai banyak maka kita khawatir masuk tadi itu. Sehingga akhirnya pahala puasanya bisa berkurang atau bahkan puasa bisa tidak sah ya. Jadi tetap hati-hati. Boleh ini bukan berarti dilakukan, tetapi ketika dalam kondisi tertentu maka ini diperbolehkan. Terutama bagi orang-orang yang tidak bisa lepas dengan kondisi seperti itu. Ya begitu ya dari Bogor ya. Iya. Naam. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Silakan mungkin yang lainnya. Silakan Ibu Umu Muhammad dari Situbondo. Silakan dari Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan menelan ludah? Kadang kan jumlah ludah itu banyak. Terus misalnya orang yang batuk kayak tadi ya, dahak kasusnya tadi. Tapi kalau batuk dan terus-menerus itu kan dahaknya juga banyak. Nah itu gimana Ustadz? Apa harus ditelan atau dikeluarkan? Dan juga misalnya pada waktu sholat itu juga kalau batuk dia tetap mengeluarkan. Nah itu gimana ya? Kalau ditelan apakah batal sholatnya? Baik. Terima kasih. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya tentang bagaimana ketika seorang ini menelan ludah ya.
Menelan ludah tidak membatalkan puasa, Bu. Jadi boleh dia menelan ludahnya. Ya nggak boleh ketika ya misalnya mohon maaf ya sudah keluar kemudian ditelan lagi maka tidak boleh. Tapi ketika ludah yang ada di mulut maka biasa saja ya. Jadi ditelan ya biasa tidak ada perlakuan khusus begitu. Karena itu bagian dari tubuhnya sendiri. Intinya menelan ludah diperbolehkan ya. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lainnya dari situ Bondo? Yang kedua mungkin. Cukup ya. Baik, silakan moderator ditunjuk lagi yang bertanya. Ibu Umu Amar dari USA. Ya, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Masya Allah. Tafadhali Umu Amar. Ya, Ustadz, mungkin pertanyaan pertama dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya bila dahulu saya tidak mengerti syariat dan saat itu saya hamil dan tidak berpuasa. Kemudian berjima dengan suami di siang hari. Apakah saya membayar kafarat atau hanya suami saja yang bayar? Kemudian Ustadz, apakah ada perbedaan bayar kafarat dari jima dengan fidyah? Maksudnya jumlah uangnya atau jumlah makanan yang harus kita serahkan. Dan misalnya kalau kita bayarkan di Indonesia, Ustadz, biaya makan di Indonesia kan lebih murah ya Ustadz dibanding dengan Amerika. Kalau kita bayar zakatul fitr itu kan standar makan kita. Apakah kafarat dan fidyah ini disamakan dengan standar makan kita? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari USA ya. Tentang bagaimana ketika ada seorang muslimah yang dia tergelincir dalam sebuah kesalahan yaitu jima di siang hari Ramadan ya. Dan ini tidak diperbolehkan ya. Tetapi karena tadi permasalahannya adalah dia sedang hamil, maka secara fikih ya, secara fikih puasa maka dia mendapatkan uzur. Yang tidak mendapatkan uzur adalah suaminya. Kecuali ketika itu suaminya sedang pulang dari safar, yang dia pun juga diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Bagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, misalnya ada seorang istri yang baru suci dari haidnya, ya, kemudian suami baru pulang dari safarnya, istri sedang tidak puasa, suami sedang tidak puasa, mereka jima di siang Ramadan, maka tidak ada kafarah untuk mereka. Menurut pendapat yang kuat dalam masalah ini. Sehingga silakan diperiksa lagi. Kalau untuk istri tidak ada kafarahnya karena ia sedang hamil, dia boleh untuk tidak berpuasa. Adapun untuk suami kalau bukan dalam kondisi safar atau misalnya sakit yang membolehkan dia tidak puasa, maka dia terkena kafarah mughaladhah, yaitu tadi berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Kemudian kalau tidak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin. Dengan makanan apa? Makanan 1 porsi makanan. 1 porsi makanan. Ikut yang mana? Tergantung tinggal dibagi di mana. Kalau dibagi di misalnya orang-orang miskin yang ada di Amerika berarti standar di sana. Tapi kalau di Indonesia berarti 1 porsi di sini berapa. Dan itu memberikannya dalam bentuk makanan ya. Jadi tidak boleh dalam bentuk uang. Mereka suruh bersendiri, tidak boleh. Jadi dirupakan makanan 60 porsi kemudian diberikan kepada orang-orang miskin begitu. Taib, ana agak bingung dengan pertanyaan kedua tadi. Perbandingan antara kafarah jima dengan kafarah apa tadi Ummu Amar? Fidyah. Dengan fidyah ya. Kalau tidak, iya. Ada bedanya apa enggak? Sama ya. Jadi antara fidyah dengan kafarah dalam bentuk satuan itu sama, yaitu dengan setengah sok yang sama dengan 1 porsi makanan siap saji. Ya, meskipun usahakan ya seperti yang menu kita ya. Jadi jangan sampai misalnya makannya itu nasi rawon, kemudian nanti untuk kafarahnya nasi kucing ya, yang sangat kecil ya. Maka kurang pas lah. Ya menu standar gitu, standar porsi orang makan. Dan cukup 1 porsi saja, bukan 3 porsi makan. Karena memang puasa itu adalah seorang itu meninggalkan makan siang. Karena sarapannya sudah ditarik sebelum subuh menjadi sahur, dan makan malamnya ditarik setelah maghrib menjadi berbuka. Jadi intinya sama antara fidyah dengan
kafarah. Bedanya di jumlah. Kalau fidyah 1 hari 1, sedangkan kafarah itu 1 hari kena 60 porsi makanan. Ya, 60 porsi makanan. Allahu ta'ala alam. Silakan yang kedua, Ya, Ummu Ustaz. Amar. Ya, jazakumullahu khairan, Ustaz. Yang kedua, begini Ustaz. Bila ada seseorang yang akan safar ke luar negeri, Iya. dan safarnya itu karena ini adalah tugas, jadi sudah ditentukan. Dan ditentukannya itu ternyata jatuh pada awal Ramadan, Ustaz. Iya. Apakah dari sekarang saya niatkan tidak usah berpuasa atau diniatkan berpuasa dulu? Ini perjalanan luar negerinya cukup panjang, Ustaz. Iya. Dan bisa sampai setengah bulan seperti itu. Jadi apakah Safarnya sampai setengah sudah bulan ya? Iya, Nah, tidak berniat puasa dari sekarang? baik. Atau Masya Allah. bagaimana yang bisa Ustadz nasihatkan? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari USA tentang ketika ada orang ini sedang atau akan safar ya, dan safarnya itu sekitar 15 hari, apakah dia perlu berniat puasa dari awal atau sudah dari awal niat membatalkan? Yang tepat adalah dia niat berpuasa 1 bulan di awal, kemudian pas hari hanya atau malam hari sebelum dia berangkat, kalau dia safarnya itu sebelum subuh, maka sudah selesai, berarti dia safar berangkat. Tetapi kalau dia berangkatnya itu setelah terbit fajar, maka hendaknya dia niat puasa dulu, kemudian sampai dia akan berangkat baru dia membatalkan puasanya. Dan proses pembatalan puasa itu boleh dilakukan meskipun di daerah tempat dia tinggal. Sebagaimana sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya dari sahabat Ubaid bin Jubair, yang mana beliau bersama dengan Abu Basrah Al-Ghifari, yang waktu itu dia berada di Fustat, dia sedang naik safinah, naik kapal, kemudian disuguhkan dengan sarapan pagi. Nah, awalnya dia tidak mau makan, kata dia dalam hadis itu, alasta taral buyuta, bukankah kita masih melihat rumah-rumah tetangga kita? Kemudian kata Abu Basrah, atarghibu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak suka dengan sunnah Nabi? Yaitu membatalkan puasa baru ketika akan berangkat. Begitu. Jadi dirinci, kalau dia berangkatnya sebelum subuh, selesai. Memang dia tidak ada niat puasa gitu. Tapi kalau setelah subuh, hendaknya dia niat puasa dulu, baru dibatalkan ketika akan berangkat. Kalau muncul pertanyaan, kenapa sih pembatalannya kok ketika akan berangkat begitu? Karena bisa jadi ya, meskipun itu peluangnya agak kecil, dia tidak jadi berangkat, apalagi pakai pesawat terbang. Kemungkinan delay ya, penundaan penerbangan sangat mungkin sekali. Ditunda pertama, kedua, ketiga, sampai dia berangkatnya setelah maghrib, ternyata begitu. Sehingga kalau dia puasa kan aman gitu. Dia tetap mendapatkan keutamaan puasa di hari itu minimal. Jadi begitu Ummu Amar. Adapun ketika sampai di tempat tujuan, misalnya sudah sampai di Amerika misalnya atau di mana, dia tinggal di sana meskipun statusnya sebagai seorang musafir, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi orang yang safar itu dibagi 3 keadaan. Yang salah satunya ketika safarnya itu dia tidak memberatkan, dia sudah sampai di tujuan di negaranya sana, dan di sana itu Masya Allah tempatnya ber-AC, dia pakai mobil yang enak, jalannya pun dekat, intinya puasa tidak berpengaruh, maka dia berpuasa di sana. Tapi kalau di sana dia kerja ya panas, terik, dia sedang kondisi musafir, dia boleh tidak puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ketika kalian berpuasa lebih baik daripada kalian tidak berpuasa jika kalian mengetahuinya. Begitu Ummu Amar. Ada lagi yang ketiga Ummu Amar? Kalau misalnya safarnya untuk umroh gimana Ustadz? Apakah disamakan? Sama, ya sama aja Ummu Amar. Artinya ketika itu dia tidak merasa berat, berarti dia tetap dia niat puasa. Tapi kalau aduh berat nih, kita 9 jam, 11 jam bahkan kalau dari Surabaya perjalanan. Dirasa berat misalnya begitu, ya tafadhol untuk hari itu dia tidak puasa. Tapi ketika di Tanah Suci kayaknya Masya Allah kalau di sana nggak puasa sayang sekali gitu. Kan banyak makanan gitu ya, apalagi hotelnya hotel yang bintang 5 Masya Allah. Intinya safar pembedaannya bukan ke tempat tujuannya, tetapi memberatkan atau tidak begitu. Dan tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Baik, ada lagi yang ketiga Ummu Amar? Ya Ustadz, ini sebenarnya yang pertama tadi Ustadz.
ketika Ya. Ustadz tadi menyampaikan seseorang membayar kafarat. Misalnya dari Amerika dikirimkan ke Indonesia. Nah, itu memang di sananya dibelikan makanan, Ustadz. Tetapi tidak sekaligus. Karena kalau 60 misalnya kita kasih untuk satu keluarga atau dua keluarga. Nah, itu kan nggak langsung 60, Ustadz. Apakah cara yang seperti ini diperbolehkan? Diperbolehkan, Ummu Amar. Jadi yang penting jumlahnya 60. Bisa di orang yang sama atau orang yang berbeda. Sehingga misalnya tahunnya yang bersangkutan hanya satu keluarga miskin ini. Bapak, ibu, 2 orang anak, 4 orang begitu. Sehingga dia kirim hari pertama 4 porsi, hari kedua 4 porsi, dan seterusnya. Sampai selesai 60. Itu boleh. Atau kalau mungkin dia pengen segera tuntas dari tanggungan, sudah dia panggil 60 orang miskin, makan bareng, apalagi ketika berbuka. Nah, itu lebih utama, artinya sekaligus memberi makan. Meskipun dia niatnya adalah untuk membayar kafarah. Ya. Yang jelas jumlahnya 60, meskipun itu tidak langsung atau sekaligus, satu orang atau banyak orang tidak berpengaruh. Karena tidak didetailkan dalam nas dalil, nas hadisnya. Barakallahu fikum. Ada lagi Ummu Amar? Udah Ustaz, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu Wafikum khairan. barakallah. Masya Allah. Wafikum barakallah. Baik, mungkin satu lagi ya, yang terakhir. Dari penanya mungkin. Silahkan Ibu Aprilia dari Jember. Iya, silakan Bu Aprilia dari Jember yang terakhir ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Untuk makan dan minum karena lupa itu Ustadz. Misal orang yang melihat itu wajib mengingatkan atau membiarkan saja sampai selesai atau sampai dia ingat sendiri gitu. Iya, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Jember ya. Jadi ketika ada orang itu lupa, apakah kita perlu mengingatkan atau dibiarkan dulu aja sudah. Biar selesai, biar kenyang, baru kita ingatkan. Yang utama, akhwatifillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah diingatkannya. Karena memang ini bulan Ramadan, bulan puasa, waktunya berpuasa begitu. Tetapi misalnya seorang yang nggak ngeh gitu ya, jadi dikira ini lagi datang bulan ya. Ala kulihal, kalau memang bisa diingatkan maka itu utama ya. Tetapi ketika seorang itu merasa bahwa ini fulanah masih sedang datang bulan, maka ya dibiarkan. Tapi ketika tahu ya diingatkan gitu, karena dia sedang dalam kondisi yang tidak tepat ya, seharusnya berpuasa bukan makan. Dan ketika diingatkan makan yang ada maka segera dikeluarkan karena memang harusnya dia berpuasa, dia berkumur-kumur atau bahkan gosok gigi kemudian meneruskan puasanya ya. Wallahu taala. Baik, mungkin ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Selebihnya nanti bisa ditanyakan di grup ya keesokan paginya insyaallah. Kepada tadi yang pemenang kuis. Ibu siapa tadi yang menang kuis tadi? Atau orang? Ya, mungkin bisa menghubungi moderator ya atau admin ya. Ibu Zakia ya. Ibu siapa tadi yang terpilih pemenang kuis? Zakia. Ibu Zakia dari mana tadi? Dari Lampung apa? Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Nah, silakan tafadhali dikirimkan nomornya di moderator. Baik, Anda kembalikan waktunya ke moderator untuk mengakhiri kajian